Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini kembali kita berjumpa melanjutkan kegiatan proses belajar mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pada hari ini Bapak akan kembali menyampaikan satu materi, yaitu tentang ayo membayar zakat pada subtema zakat fitrah. Anak-anakku sekalian, tahukah kalian zakat fitrah adalah bagian dari rukun dalam Islam? Karena selain syahadat, puasa, sholat, zakat fitrah adalah merupakan rukun terpenting dan pokok yang harus kita kerjakan. Sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, kita sepatutnya mampu dan berusaha untuk menunaikan zakat sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah pembelajaran ini, siswa mampu menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi rukun Islam. Yang kedua, siswa dapat menerangkan makna zakat fitrah sebagai implementasi dari rukun Islam dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menerangkan syarat wajib zakat fitrah sebagai implementasi dari rukun Islam dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menguraikan 8 golongan yang berhak menerima zakat, fitrah dengan benar. Yang kelima, siswa dapat memecahkan cara menghitung zakat fitrah sebagai implementasi dari rukun Islam dengan benar. Dan yang terakhir, siswa dapat mendemonstrasikan cara mengeluarkan zakat fitrah sebagai implementasi dari rukun Islam dengan benar. Tahukah kalian, anakku sekalian, zakat fitrah kalau dilihat dari segi definisi merupakan suatu usaha mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang yang diberikan kepada orang yang berhak sesuai syarat dan ketentuan hukum Islam. Adapun dalil dari perintah mengeluarkan zakat fitrah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam, laki-laki, perempuan, sejak usia bayi, anak-anak, atau lanjut usia. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari
Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tuanya. Dan yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Di antara orang-orang yang berhak menerima zakat adalah yang pertama, yaitu orang fakir. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya tidak berkecukupan, penghasilannya kurang, mereka lemah dalam berusaha dan tidak punya mata pencaharian. Kemudian yang kedua adalah orang miskin. Orang yang memiliki keterbatasan dalam hal penghasilan, sehingga antara penghasilan dengan kebutuhan hidupnya tidak seimbang. Kemudian yang ketiga, yaitu pengurus zakat amil atau orang yang dipercaya atau ditunjuk oleh pihak masjid sebagai panitia pengelola zakat fitrah. Yang keempat, yaitu mu'alaf, orang yang masuk agama Islam, maka mereka juga termasuk orang yang berhak menerima zakat fitrah. Kemudian yang kelima, orang yang berhutang karena kepentingan agama. Seperti misalnya orang yang terhutang karena untuk membiayai keperluan membangun masjid. Nah, orang yang terhutang ini maka berhak untuk disalurkan zakat. Yang berikutnya adalah fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah membela agama Allah. Selanjutnya yaitu hamba sahaya, yaitu orang-orang yang di zaman Rasulullah SAW dianggap sebagai para budak. Kemudian yang terakhir yaitu ibnu sabil, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu agama, maka mereka pun termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Hikmah akan adanya zakat fitrah di antaranya adalah dengan menyalurkan zakat fitrah maka kita telah menyucikan dosa bagi orang yang berpuasa, memberi makan kepada golongan miskin, menampal kekurangan puasa, mensyukuri kepada Allah karena sempurnanya Ramadan, bersyukur kepada Allah atas karunia cukup setahun dalam keadaan selamat, memberi kegembiraan kepada orang yang lapar pada hari raya, dan menyuburkan kasih sayang di kalangan mereka dan lain-lain. Demikianlah diantaranya materi tentang zakat fitrah yang Bapak sampaikan dan Bapak informasikan kepada anak-anakku sekalian, khususnya anak kelas 6. Semoga materi zakat yang Bapak sampaikan ini bisa menambah informasi dan wawasan guna menambah ilmu pengetahuan di antara anak-anak sekalian yang masih memerlukan pelajaran dan bimbingan dari kami. Baik, berikutnya anak-anakku sekalian, Bapak akan memberikan satu tugas untuk kita bahas bersama, yaitu satu kasus tentang zakat. Berikut akan Bapak bacakan materi kasus yang akan kita bahas. Pak Somad memiliki 4 orang anak. Anak tertuanya duduk di bangku kelas 7 SMP dan 3 adiknya masih duduk di bangku SD. Pada bulan Ramadan yang akan datang, Pak Somad dan keluarganya bermaksud membayar zakat fitrah kepada amil zakat di masjid terdekat. Namun, anak tertua Pak Somad ingin membayar zakat fitrah
di sekolah saja. Kalau harga beras sekarang di pasar senilai Rp8.000 per liter, untuk urusan zakat fitrah Pak Somad telah mempercayakan kepada anaknya. Namun Pak Somad kesulitan menghitung berapa jumlah uang yang harus beliau kasih atau beras yang akan beliau bayarkan. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, bantulah Pak Somad menghitung berapa liter beras yang harus mereka bayarkan untuk zakat fitrah seluruh keluarganya, berapa rupiah yang dibayarkan anak tertua Pak Somad untuk membayar zakat fitrah di sekolah. Juga jangan lupa hitung berapa rupiah untuk zakat fitrah seluruh keluarga Pak Somad. Baik anak-anak sekalian, ini yang tugas yang telah Bapak sampaikan. Sekarang mari kita sama-sama membentuk kelompok. Kita bahas dan kita cari jalan solusinya untuk memecahkan kasus zakat fitrah keluarga Pak Somad. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.